Pria ini dikenal sebagai penyelundup Allah atau yang dalam bahasa Inggris God Smuggler. Anne van der Bijl lahir di Belanda pada tahun 1928 sebagai putra seorang pandai besi yang miskin dan seorang ibu yang cacat. Dia berusia 12 tahun ketika militer Jerman menginvasi negara netral itu dalam Perang Dunia Kedua. Sebagaimana yang ia ceritakan kepada John dan Elizabeth Sherrill, dia melewatkan masa pendudukan Jerman itu dengan bersembunyi di parit untuk menghindari kerja paksa oleh para tentara Nazi. Ketika kelaparan melanda Belanda pada tahun 1944, Van der Bijl seperti banyak orang Belanda lainnya memakan umbi tulip untuk bertahan hidup. Setelah perang tersebut, Van der Bijl bergabung dengan tentara Belanda dan dikirim ke Indonesia. Jadi pria ini pernah ke Indonesia, guys, sebagai bagian dari pasukan kolonial yang berusaha untuk menggagalkan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kala itu ia sangat bersemangat untuk berpetualang hingga penembakan pun dimulai dan dia membunuh orang-orang. Menurut pengakuannya sendiri, Van der Bijl terlibat dalam pembantaian sebuah desa di Indonesia, membunuh semua orang yang tinggal di sana tanpa pandang bulu. Tapi setelah peristiwa itu, ia dihantui oleh suatu penglihatan tentang seorang ibu muda dan anak laki-lakinya yang dibunuh dengan peluru yang sama. Ia pun mulai memakai topi anyaman yang aneh ke dalam hutan, berharap cara itu akan membuatnya terbunuh. Dia pun akhirnya tertembak di pergelangan kaki dan mulai membaca Alkitab yang diberikan ibunya selama masa pemulihannya. Setelah ia kembali ke Belanda, dia mulai merasa tergerak untuk pergi ke gereja, dan pada awal 1950 ia menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Dalam sebuah doanya, dia berkata, "Tidak banyak iman dalam doa saya," kata Van der Bijl. "Saya hanya berkata, Tuhan, jika Engkau akan menunjukkan jalan kepada saya akan mentaatimu. Amin." Van der Bijl menyerahkan hidupnya untuk pelayanan dan pergi ke Skotlandia untuk belajar di sekolah misionaris Worldwide Evangelization Crusade pada tahun 1953. Ketika ia berbicara kepada Christianity Today pada tahun 2013, ia mengingat satu pelajaran penting dari seorang perwira bala keselamatan yang mengajar tentang penginjilan di jalanan. Pria yang lebih tua darinya itu mengatakan bahwa kebanyakan calon penginjil menyerah terlalu cepat. Tidak lama kemudian ia merasa Tuhan berbicara kepadanya melalui Wahyu 3 ayat 2. "Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati." Van der Bijl mengerti bahwa dia seharusnya mendukung gereja di negara-negara yang dikuasai komunis. Pada tahun 1955, ia melakukan tur ke Polandia yang dikendalikan pemerintah, tetapi ia menyelinap pergi dari kelompoknya untuk mengunjungi kelompok-kelompok orang percaya di gereja bawah tanah. Dalam perjalanan kedua ke Cekoslowakia, ia melihat bahwa gereja di negara-negara komunis membutuhkan Alkitab. Kemudian Van der Bijl berjanji kepada Tuhan bahwa sesering saya bisa meletakkan tangan saya di atas sebuah Alkitab, saya akan membawanya kepada anak-anak Tuhan yang berada di balik tembok yang dibangun manusia. Dia berkata bahwa ke setiap negara di mana Tuhan membuka pintu cukup lama bagi saya untuk menyelinap masuk. Pada tahun 1957, ia melakukan perjalanan penyelundupan Alkitab. Pertamanya melintasi perbatasan negara komunis, memasuki Yugoslavia dengan membawa traktat Alkitab dan bagian-bagian dari Alkitab yang disembunyikan di mobil biru miliknya. Saat ia melihat para penjaga menggeledah mobil di depannya, ia berdoa, apa yang kemudian dia sebut sebagai doa penyelundup Allah. "Tuhan, di bagasi saya terdapat kitab suci yang ingin saya bawa kepada umatmu di seberang perbatasan ini.
Ketika engkau berada di bumi, kau membuat mata yang buta menjadi melihat. Kini saya berdoa, buatlah mata yang melihat menjadi buta. Jangan biarkan para penjaga melihat hal-hal yang engkau tidak ingin mereka lihat. Penyelundupan pertama di Yugoslavia ini pun berhasil. Kemudian dia melakukan lebih banyak perjalanan dan akhirnya bahkan menyelundupkan Alkitab ke Uni Soviet atau Uni Soviet. Ia merekrut orang Kristen lain untuk membantunya dan mereka mengembangkan strategi untuk menghindari perhatian penjaga perbatasan dan polisi rahasia. Van der Bijl pun akhirnya lebih dikenal dengan nama Brother Andrew, yaitu nama samaran yang dipakai di dalam pelayanan penyelundupan Alkitab yang dia lakukan ke negara-negara komunis yang tertutup. Brother Andrew mulai terkenal sebagai penyelundup Allah ketika kisah tentang perjalanan misinya diterbitkan pada tahun 1967 yang mengisahkan tentang bagaimana ia melewati penjaga perbatasan dengan Alkitab yang disembunyikan di mobilnya. Buku God Smuggler yang sudah diterbitkan dalam versi bahasa Indonesia juga dengan judul Penyelundup Allah ditulisnya bersama jurnalis dari kalangan Injili John dan Elizabeth Sherrill dan diterbitkan dengan nama samarannya Brother Andrew. Buku tersebut terjual lebih dari 10 juta eksemplar dan diterjemahkan ke dalam 35 bahasa. Buku itu mengilhamkan banyak misionaris lainnya, mencukupkan dana bagi pelayan Van der Bijl di Open Doors, dan menarik perhatian kaum Injili terhadap situasi membahayakan yang dialami oleh orang-orang percaya di berbagai negara di mana kepercayaan dan praktek Kristen dianggap ilegal. Meski demikian, Brother Andrew memprotes bahwa orang-orang tidak menangkap maksudnya ketika mereka mengagungkan dia sebagai orang yang heroik dan luar biasa. Dia berkata, "Saya bukan seorang evangelical stuntman," katanya. "Saya hanyalah seorang pria biasa. Apa yang saya lakukan, siapapun bisa melakukannya." Tidak ada yang tahu berapa banyak Alkitab yang dibawa oleh Brother Andrew ke Polandia, Cekoslowakia, Yugoslavia, Jerman Timur, Bulgaria, dan negara-negara blok Soviet lainnya dalam dekade sebelum kesuksesan buku God Smuggler. Estimasinya berkisar hingga jutaan Alkitab yang telah diselundupkan pada masa hidupnya. Sebuah lelucon Belanda yang populer di akhir 1960-an mengatakan, apa yang akan ditemukan orang Rusia jika mereka tiba lebih dulu di bulan? Brother Andrew berkata, banyak Alkitab. Brother Andrew tidak mencatat jumlah Alkitab yang telah diselundupkan ke negara-negara komunis tersebut secara pasti, dan menurutnya jumlah itu tidaklah penting. Dia berkata, saya tidak peduli dengan statistik. Katanya dalam sebuah wawancara tahun 2005, kami tidak menghitung. Namun Tuhan adalah pencatat yang sempurna. Dia tahu. Ketika Brother Andrew ditanya apakah ia memiliki penyesalan tentang pelayanan yang ia lakukan selama hidupnya, Brother Andrew berkata, jika saya bisa menjalani hidup saya lagi, saya akan jauh lebih radikal. Demikian kisah Brother Andrew, sang penyelundup Allah. Semoga menginspirasi dan jangan lupa baca Alkitab. God bless you.